Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla rabbi zidni ilma. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan berbahagia di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali perkenankan kita untuk bersilaturahim, untuk thalabul ilmi dalam sebuah majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wasilah majelis kita di sore hari ini menjadi momentum kita untuk kemudian mendapatkan perubahan besar di dalam hidup kita. Sesuatu yang barangkali sederhana, tetapi ketika kita tidak melakukannya di dalam hidup kita, maka yang sederhana ini berefek besar di dalam hidup dan kehidupan kita. Maka sungguh sore hari ini adalah anugerah indah yang Allah anugerahkan kepada kita yang harus kita syukuri bersama. Maka marilah kita lahirkan kesyukuran kita dengan kalimat tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan atas insan mulia qudwah hasanah kita semua, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam semoga Allah limpah curahkan pula kepada ahlinya, kepada para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya, hatta sampailah kepada kita semua yang semoga Allah anugerahkan kepada kita syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, perlu saya sampaikan bahwa kondisi guru kita, beliau Kiai Haji Umar Fakihuddin, alhamdulillah sudah sangat baik dan saat ini beliau membutuhkan istirahat dan beliau kami istirahatkan di luar pondok ya, agar beliau mendapatkan ketenangan, mendapatkan kenyamanan. Untuk itu mohon doa dari Bapak Ibu sekalian agar hari Ahad besok atau hari Jumat yang akan datang beliau sudah bisa membersamai kita di dalam majelis-majelis yang kita selenggarakan. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu pintu surga yang sering terlupa. Mungkin di antara kita yang sudah berupaya ekstra, telah berupaya untuk menjalankan apa yang kemudian dinasihatkan oleh panjenengan semua dengan segenap tenaga, dengan sepenuh energi, menghabiskan banyak waktu. Mulai dari sholat wajib tepat waktu, azan sudah di masjid, kemudian 12 rakaat sholat rawatib, kemudian 12 rakaat sholat duha, kemudian juga sudah 2 jam menyisihkan waktu untuk bangun malam, kemudian istighfar sudah 1000 kali bahkan lebih, tapi kok tidak ada perubahan-perubahannya. Bahkan kemudian memaksimalkan lagi dengan sedekahnya, seluruh hartanya dikuras, digunakan untuk sedekah dengan harapan pertolongan Allah segera datang. Tapi kok pertolongan juga nggak kunjung datang ya? Ada apa? Maka bisa jadi salah satu penyebabnya adalah ini. Salah satu faktor penghambatnya adalah kita belum melakukan sesuatu yang sangat penting di dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kok nggak bisa Mas Fahmi? Ya baik. Bapak Ibu
Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Jadi yang saya maksudkan pintu surga yang sering terlupa adalah bakti kita kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita adalah seseorang yang sangat penting di dalam hidup dan kehidupan kita. Orang tua kita adalah sosok yang paling berjasa di dalam hidup dan kehidupan kita. Siapapun ia, bagaimanapun kondisinya. Mungkin ada di antara kita yang kemudian ketika kita bersama dengan orang tua kita, kita merasa malu. Mungkin ada di antara kita ketika kita membersamai orang tua menunjukkan bahwa ini orang tua kita, kita merasa tidak enak. Kalau seandainya kondisi itu yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, kita harus kemudian mengubah cara pandang dan cara berpikir kita. Biarkan orang tua kita berpenampilan apa adanya. Orang tua kita ya seperti itu adanya. Toh kita tidak pernah bisa meminta kepada Allah untuk lahir dari rahim ibu siapa. Kita dilahirkan dari lahir ibu kita yang itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada gunanya ketika kita kemudian memprotes Allah Subhanahu wa taala, kenapa aku dilahirkan dari ibu itu? Kenapa aku dilahirkan dari bapak itu? Maka di sore hari ini saya berharap bahwa kita akan belajar bersama bagaimana sih kita mendudukkan kedua orang tua kita dengan porsi yang sebenarnya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau seandainya Bapak Ibu mau memasuki sebuah ruangan, sebuah gedung, ada banyak pintu di sana. Maka tentu pintu yang paling tengah itu adalah pintu yang paling istimewa. Betul Bapak Ibu? Adakah Bapak Ibu pernah mendapati pintu tengah dari sebuah gedung pintunya paling kecil, pintunya paling jelek? Ada? Kayaknya enggak ya. Pintu yang paling tengah adalah pintu yang paling besar. Pintu yang paling tengah adalah pintu yang paling bagus. Dan itulah pintu surga yang disiapkan oleh kita, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pintu surga yang ada di dekat kita. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah Bapak Ibu yang hari ini Allah masih takdirkan panjenengan semua masih memiliki kedua orang tua. Kalau seandainya sudah tidak lengkap, berbahagia sekali ketika salah satu di antaranya masih ada. Masih ada kesempatan bagi kita untuk kemudian melakukan yang terbaik bagi keduanya. Karena Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah kemudian mengabarkan kepada para sahabat sebagaimana disampaikan oleh Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, terhina. Di dalam bahasa yang lain celaka. Terhina dia. Sungguh terhina. Sungguh terhina. Maka kemudian ada salah seorang sahabat yang bertanya, siapakah wahai Rasulullah? Siapakah orang yang terhina itu? Siapakah orang yang celaka itu? Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru ia tidak bisa masuk surga. Jadi Rasulullah mengatakan kepada orang-orang yang tidak bisa mengantarkan dirinya ke dalam surga, sementara kedua orang tuanya masih ada atau salah satu di antaranya masih ada, itu dengan kata-kata celaka, dengan kata-kata sungguh terhina. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat yang kemudian mengaitkan antara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berbakti kita kepada orang tua.
Ada juga banyak ayat yang mengatakan janganlah engkau menyekutukan Allah dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapakmu. La tusyrik bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang sangat fenomenal yang mungkin kita semua hafal ya, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ridho Rabbi fi ridhol walidi wasahatur Rabbi fi sahatil walidi. Dalam hadis yang lain, ridallahu wa ridhol walidain wasuktullahu suktul walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat tergantung dengan keridhaan kedua orang tua kita. Pun demikian murkanya Allah Subhanahu wa taala itu tergantung dari murkanya kedua orang tua kita. Bapak Ibu, sesuatu yang bagi saya sangat luar biasa. Posisi kedua orang tua kita itu persis di bawah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu akan meridhoi seseorang, Allah akan mengecek, akan memeriksa apakah orang tuanya ridho kepada dia atau tidak. Ketika orang tuanya ridho kepadanya, maka Allah akan ridho. Pun sebaliknya, ketika orang tuanya tidak ridho, maka Allah pun tidak pernah akan memberikan keridhoannya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seseorang pernah mengabarkan kepada saya ya, bahwa ketika engkau ingin bahagia, maka bahagiakanlah kedua orang tua Anda. Ketika Anda ingin sejahtera, maka sejahterakanlah kedua orang tua Anda. Ketika Anda ingin mendapatkan banyak hal, maka berikanlah kedua orang tua Anda banyak hal. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesannya sederhana, kesannya sepele karena ada di dekat kita. Orang tua kita itu adalah sosok yang ada di sekeliling hidup kita. Tapi ternyata merekalah yang kemudian sering kali kita lupakan. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang berkomunikasi, berinteraksi dengan mereka selayaknya berinteraksi kepada temannya. Memanggil, berkata-kata, itu tidak ubahnya ketika seorang berinteraksi dengan temannya. Bahkan tidak sedikit lagi orang yang kemudian menganggap orang tua selayaknya pembantunya. Dengan mudahnya ia menyuruh, meminta kepada ayahnya, kepada ibunya. Pak tolong ini, Bu tolong ini, Bu ambilkan itu, Bu mbok begini dan seterusnya. Padahal keduanya adalah sesuatu yang sangat menentukan bagi hidup dan kehidupan kita. Ketika kita bisa memperlakukan keduanya seperti seorang raja, maka niscaya hidup kita akan seperti raja. Ketika kita menginginkan rezeki sebagaimana rezeki seorang raja, maka perlakukanlah kedua orang tua kita sebagaimana layaknya seorang raja. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kondisi seperti ini sudah jamak terjadi di lingkungan masyarakat kita, bahwa seolah-olah orang tua kita adalah sosok yang merepotkan. Apalagi kalau usianya sudah tua. Sosok yang kemudian menjadikan hidupnya menjadi menderita. Sosok yang kemudian membatasi gerak dan langkahnya. Padahal tidak, Bapak Ibu sekalian. Merekalah yang kemudian akan memudahkan langkah-langkah kita. Merekalah yang kemudian akan memuluskan perjalanan hidup kita. Merekalah yang kemudian akan menjadikan hitam dan putihnya kehidupan kita. Doa mereka adalah doa yang sangat mustajabah. Doa mereka adalah doa yang antara Allah dengan kita tidak ada hijab. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah, beliau bersabda, 3 doa yang sangat mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi. Yang kedua,
doa orang yang sedang safar. Yang ketiga, doa baik dari orang tua kepada anaknya. Jadi catatannya adalah doa baik dari orang tua kepada anaknya. Pun demikian dalam sejarah ada kalanya doa orang tua yang tidak baik itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian besar doa yang dikabulkan adalah doa yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pengecualian memang ketika seseorang itu sudah beranjak dewasa dan kemudian ia sebagai sosok seorang wanita. Ya, berbeda ketika kemudian ia harus berbakti kepada orang tuanya. Seorang anak laki-laki berbakti kepada orang tuanya tidak ada batasnya. Sekali lagi saya sampaikan, berbaktinya seorang anak laki-laki kepada orang tua tidak ada batasnya. Akan tapi berbaktinya seorang anak perempuan kepada kedua orang tua ada batasnya. Batasan bagi seorang perempuan, seorang anak wanita untuk berbakti kepada orang tua adalah ketika ia sudah dipersunting oleh seorang laki-laki yang menjadi suaminya. Maka kemudian berbaktinya seorang perempuan yang tadinya kepada kedua orang tuanya berpindah. Dia harus berbakti kepada suaminya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan seandainya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan seorang sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan seorang perempuan sujud kepada suaminya. Demikianlah besar peranan orang tua kepada anaknya. Demikianlah peran pentingnya seorang suami atas istrinya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dua hal ini ada sebuah kisah yang kemudian saya berharap ini menjadi pelajaran bagi kita semua di sore hari ini. Suatu ketika seorang perempuan dipamiti oleh suaminya. Wahai istriku, hari ini aku harus pergi. Hari ini aku harus menjalankan tugas yang diembankan kepadaku. Maka doakanlah aku. Semoga aku berhasil dalam menjalankan tugasku. Dan kemudian pesanku kepadamu, janganlah engkau pergi. Janganlah engkau meninggalkan rumah ini sampai aku kembali. Maka kemudian tidak berapa lama setelah suaminya berangkat, datanglah tamu mengetuk pintu. Assalamualaikum. Dijawab oleh perempuan tadi, waalaikumsalam. Dan kemudian perempuan tadi hanya menemui tamu padahal ia mengenalnya, yaitu seorang paman dari pihak ibunya. Dan kemudian dia tidak mempersilahkan pamannya untuk masuk ke rumahnya. Si perempuan ini mengatakan, wahai paman, mohon maaf, aku tidak bisa mempersilahkan engkau masuk karena suamiku sedang pergi. Maka apakah ada sesuatu yang ingin engkau sampaikan kepadaku? Maka kemudian si paman tadi ternyata seorang utusan dari ibunya, dari keluarganya. Wahai anakku, aku datang ke sini karena diutus oleh ibumu. Saat ini ibumu sedang sakit dan sangat ingin bertemu denganmu. Pulanglah dan temuilah ibumu. Siapa tahu dengan kedatanganmu akan membahagiakannya dan kemudian menjadi wasilah kesembuhannya. Maka kemudian si anak tadi, si perempuan tadi mengatakan, wahai paman, suamiku sedang pergi. Beliau berpesan agar aku tidak meninggalkan rumah ini sampai ia pulang. Maka sampaikan kepada ibu, aku akan doakan dari rumah dan sampaikan maaf bahwa saya tidak bisa pulang karena suami saya belum pulang. Akhirnya kemudian utusan tadi kembali menemui ibu dari perempuan tadi dan kemudian mengatakan bahwa anakmu tidak bisa pulang karena suaminya sedang pergi dan suaminya berpesan untuk tidak kemana-mana sampai ia kembali. Singkat cerita, sakit ibunya semakin parah. Maka kemudian ia meminta kepada pamannya, kepada yang pernah diutus itu untuk kembali mendatangi anaknya.
sampaikan bahwa sakitku semakin berat. Sampaikan kepada anakku agar ia segera pulang. Maka kemudian utusan tadi datang lagi menemui, ketok pintu lagi, salam lagi, sama dengan yang pertemuan pertama, tidak diizinkan masuk. Dan kemudian si paman tadi mengatakan, wahai anakku, saat ini ibumu sakitnya semakin berat. Aku khawatir ibumu tidak kuat lama untuk hidup di dunia ini. Pulanglah, temuilah. Barangkali itu adalah pertemuan terakhir antaramu dengan ibumu. Maka kemudian si anak perempuan itu nangis, wahai paman, aku sedih sekali mendengarkan apa yang engkau sampaikan. Tapi sampai saat ini suamiku belum pulang. Aku tidak berani melanggar pesan dari suamiku sampai suamiku pulang. Sehingga aku diizinkan untuk kembali kepada ibuku. Maka tolong sampaikan kepada ibu bahwa aku belum bisa pulang. Aku berdoa dari sini untuk kesembuhan ibu, semoga ibu segera diberikan kesehatan. Akhirnya utusan tadi pulang dan disampaikan kepada ibunya bahwa anak perempuannya belum bisa pulang karena suaminya belum pulang. Singkat cerita, si ibu dari perempuan tadi meninggal dunia. Maka tanpa diutus, paman tadi kembali ke rumah si perempuan tadi, mengabarkan bahwa ibunya telah meninggal dunia. Pulanglah wahai anakku. Berikanlah penghormatan terakhir kepada ibumu sebelum ia dimakamkan, sebelum ia dikebumikan. Ia menangis sedih sekali. Tapi tetap ia bersikukuh, ia tidak mau mendurhakai suaminya. Ia tidak mau menjadikan suaminya kecewa. Maka kemudian ia tetap mengatakan kepada utusan, kepada pamannya tadi, wahai paman, sedih sekali aku mendengarnya. Sangat ingin aku bisa bertemu dengan ibu kali yang terakhir. Tapi suamiku sampai saat ini belum pulang. Maka silahkan paman pulang. Nanti begitu suamiku pulang, saya akan segera pulang bersama suamiku. Singkat cerita, ternyata paman yang menjadi utusan dari ibunya itu mulai galau. Ya, mulai bertanya-tanya, kok ada perempuan macam itu? Kok ada anak yang kelihatannya baik, anak yang kelihatannya solihah kok durhaka kepada orang tuanya. Maka kemudian beliau segera menemui Rasulullah SAW. Disampaikan bahwa ada anak perempuan yang itu masih menjadi kerabatku. Ibunya dikabarkan sakit, ia tidak mau pulang. Dikabarkan sakit, ibunya semakin berat pun dia tidak mau pulang. Bahkan dikabarkan ibunya meninggal, ia tidak mau pulang. Alasannya suaminya pergi dan suaminya berpesan jangan pergi kemana-mana sampai aku pulang. Maka kemudian Rasulullah tersenyum dan kemudian mengabarkan kepada paman utusannya tadi, wahai sahabatku, sampaikanlah kepada anak perempuanmu itu kabar gembira bahwa ibunya saat ini sedang berada di surga karena adab, karena perilaku, karena kesolehan putrinya tercinta. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting bagi seorang ibu, penting sekali bagi seorang muslimah kemana dia harus taat. Kalau para ibu saat ini masih memiliki suami yang kemudian masih bertanggung jawab di dalam rumah tangganya, maka taatilah ia. Karena sesungguhnya ketaatan kita kepada ketaatan Anda, ketaatan panjenengan semua para muslimah kepada suami itu adalah pintu surga buat panjenengan. Dan bagi laki-laki, bagi para bapak, pintu surga kita adalah ayah dan ibu kita. Kalau di antara mereka ada yang meninggal, maka salah satu itulah pintu surga bagi kita. Kalau keduanya sudah tidak ada, maka sahabat terdekatnya, saudara terdekatnya, itulah pintu surga bagi kita. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian ada sebuah kisah di mana seorang anak laki-laki yang sangat solih, ya. Ia terkenal sangat dermawan, ia terkenal dengan ahli ibadah. Ya. Kemudian ketika ia telah menikah, ya, ia harus berpisah rumah tinggalnya dari ibunya. Ya. Ibunya tinggal di rumah sendiri, ia tinggal serumah bersama istrinya. Singkat cerita, ya, si istri dari pemuda tadi sangat tidak menginginkan ketika suaminya sering bertemu dengan ibunya. Ya. Akan tapi suaminya berusaha untuk mencari cara agar
tetap bisa bertemu dengan ibunya. Ya, berbulan, bertahun dilakukan seperti itu. Sampai akhirnya ia suatu ketika membeli 2 pakaian. Satu untuk istrinya, satu untuk ibunya. Ya. Tapi qadarullah, pakaian yang diserahkan kepada ibunya itu adalah pakaian yang semestinya untuk istrinya. Ketika ibunya menerima pakaian dari anaknya, begitu bahagianya. Ia mendapatkan pakaian yang bagus, yang tidak pernah atau belum pernah diberikan oleh anaknya sebelumnya. Dan kemudian ketika ia pulang dan akan memberikan pakaian yang satu lagi kepada istrinya, betapa kagetnya, ternyata tertukar bajunya. Maka kemudian ia segera mengambil pakaian yang sudah diserahkan kepada istrinya, dibawa ke rumah ibunya, dan kemudian ia bilang bahwa mohon maaf ibu, bajunya tertukar. Semestinya pakaian ini adalah untuk istriku, tapi aku salah memberikan kepada ibu. Maka kemudian ibunya bilang, wahai anakku, aku sudah sangat suka dengan baju ini. Tidakkah engkau rela baju ini untukku saja? Tidak wahai ibu, ya. Baju ini untuk istriku. Ibu pakai baju yang ini saja. Wahai anakku, ibumu sangat menyukai baju ini. Sekali-kalilah baju ini untuk aku. Sementara baju yang itu untuk istrimu. Si anak tadi tetap bersikukuh tidak mau. Akhirnya kemudian ia memaksa membawa pulang baju yang untuk istrinya itu dan meninggalkan baju yang semestinya memang untuk ibunya. Maka begitu ia pulang, ibunya sakit hati. Ya. Sakit hati sekali dan kemudian menangis sejadi-jadinya bahwa ternyata anaknya lebih menyayangi istrinya dibandingkan dengan menyayangi dirinya. Maka singkat cerita, rasa sakit hati itu memunculkan rasa tidak suka. Rasa tidak suka itu memunculkan dendam yang terus membara. Kebencian kepada istri dari anaknya, kebencian juga kepada anaknya. Maka singkat cerita, si pemuda ini sebut saja namanya Alqamah Bapak Ibu. Karena memang dia adalah diberi nama Alqamah. Maka pemuda ini jatuh sakit. Sakitnya semakin berat. Kemudian sakaratul maut. Ketika para sahabat yang lain mendekati Alqamah itu untuk berusaha mentalkin, membimbing dia agar segera Allah panggil, agar segera mengakhiri hidupnya, ternyata tidak bisa. Ya, ia selalu teriak-teriak yang tidak bisa dipahami oleh orang sekitarnya. Maka kemudian atas kejadian itu salah seorang sahabat menemui Rasulullah SAW dan kemudian beliau Rasulullah SAW bersama sahabat yang lain menjenguk Alqamah itu. Maka ketika berada di samping Alqamah yang sedang sakit, maka beliau kemudian bersabda, adakah dia masih punya ibu? Ya. Maka sahabat yang lain, masih ya Rasulullah. Kalau begitu datangkan ibunya ke sini. Maka kemudian para sahabat, ada sekitar 2 atau 3 orang mendatangi ibunya, mengabarkan bahwa Rasulullah telah datang ke rumah Alqamah dan kemudian meminta ibu untuk mendatangi rumah Alqamah. Maka kemudian ibu tadi mengatakan, aku tidak mau pergi. Dia sudah bukan anakku lagi. Dia sudah menjadi milik istrinya. Biarkan ia diurus istrinya. Aku tidak mau mengurusnya lagi. Wahai ibu, tapi ini yang mengutus adalah Rasulullah. Yang meminta kamu datang menemui anakmu adalah Rasulullah. Datanglah. Enggak, aku tidak pernah akan datang. Biarkan ia sengsara, biarkan ia tersiksa, karena ia telah menyengsarakanku, ia telah menyiksaku. Maka kemudian sahabat yang diutus oleh Rasulullah tidak kuasa untuk membujuk ibunya, sehingga kemudian mereka pulang dengan tangan hampa dan kemudian mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tidak bisa membawa ibunya untuk datang ke tempat ini. Apa alasannya? Ia sakit hati. Ia telah terluka hatinya karena perilaku Alqamah kepadanya. Oh, kalau begitu sekarang siapkan kayu bakar. Kita bakar Alqamah agar kemudian siksaannya segera berakhir. Maka kemudian para sahabat dengan berat hati mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Alqamah. Tapi sebelum dibakar, Rasulullah kembali meminta kepada salah seorang sahabat, temuilah ibunya. Sampaikan kabar kepadanya bahwa anaknya akan kita bakar. Karena kita kasihan atas kondisinya.
Maka kemudian salah seorang sahabat menemuinya dan kemudian dikabarkan bahwa Alqamah akan segera dibakar oleh Rasulullah karena beliau tidak tahan, tidak kuasa, tidak tega melihat penderitaan putramu. Maka kemudian ibunya menangis. Akhirnya kemudian ia sadar dan kemudian baiklah kalau begitu. Aku akan mendatangi Alqamah dan aku akan memaafkan kesalahannya. Meskipun berat rasanya, tapi hari ini aku akan maafkan kesalahan anakku. Hari ini sakitku telah aku anggap tidak terjadi. Sakitku telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah mengampuni kesalahannya. Singkat cerita, pada saat yang sama Alqamah kemudian memejamkan mata dan menghembuskan napas terakhirnya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang laki-laki ketaatan kepada ibu adalah sebuah keharusan, sebuah keniscayaan yang tidak ada batasnya. Meskipun ia memiliki istri yang paling dicintainya sekalipun. Lebih baik tidak diridhoi istrinya daripada tidak diridhoi oleh ibunya atau oleh ayahnya. Tapi bagi seorang perempuan, maka ridho suaminya adalah sebuah keniscayaan. Meskipun orang tuanya nggak ridho, meskipun orang tuanya menjadi marah, tetapi ia melakukan itu karena taat kepada suaminya, maka orang tuanya akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata waktu sudah tidak mengizinkan kita. Sudah saatnya kita mengakhiri pertemuan kita. Saya berharap bahwa kita kemudian tidak menyia-nyiakan kesempatan emas yang masih Allah anugerahkan kepada kita, bagi kita yang masih memiliki kedua orang tua kita atau salah satu di antara keduanya. Tapi kemudian bagi kita yang kemudian sudah kehilangan dua-duanya, maka masih ada cara. Kita temui orang yang dulu pernah dekat dengan ayah kita, kita temui orang yang dulu pernah dekat dengan ibu kita. Ya. Jalin silaturahim, mintakan maaf atas kesalahan bapak kita, atas kesalahan ibu kita. Bahagiakanlah orang terdekat dengan ayah dan ibu kita itu. Karena kebahagiaan ia pun akan membahagiakan ayah dan ibu kita yang telah tiada. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dimampukan untuk membahagiakan ayah dan ibu kita, karena itulah syarat mutlak kita mendapatkan kebahagiaan. Kita perlakukan mereka seperti raja, maka insya Allah Allah akan memperlakukan kita selayaknya seorang raja. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pastikan kita selalu ingat bahwa ridho Allah Subhanahu wa taala adalah tergantung dengan keridhaan orang tua kita. Dan murkanya Allah Subhanahu wa taala sangat tergantung dengan murkanya kedua orang tua kita. Dengan pengecualian yang tadi telah saya sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita akhiri pertemuan yang membahagiakan ini. Pertemuan yang semoga menjadi pelajaran bagi kita bahwa apa yang harus kita lakukan ketika kesulitan demi kesulitan terus menghadang kehidupan kita, bisa jadi persoalannya adalah itu. Maka segera lakukan yang terbaik untuk ayah dan ibu kita. Segera lakukan yang terbaik untuk orang-orang yang dekat dengan beliau ketika beliau sudah tiada. Kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat dan doa kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Allah ya Ahad ya Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana innana amanna
faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma rabbas samawati samai wa rabbal ardi wa rabbal arsyil karim. Rabbana wa rabb kulli syai' falikal habi wan nawa wa munjilati taurati wal injili wal Qur'an. A'udzubika min syarri kulli syai' anta akhidum binasiyatihi. Allahumma antal awalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Iqdi 'anad daina wa aghnina minal faqr ya Allah. Iqdi 'anad daina wa aghnina minal faqr ya Allah. Iqdi 'anad daina wa aghnina minal faqr ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika man siwaka. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daran wa aishan waqaran. Allahumma dhibhamana, Allahumma dhibhamana, Allahumma dhibhamana ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma barik lana fi amwalina, Allahumma barik lana fi ahlina, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.